Maka pada malam hari ini mari kita simak di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ini kata Allah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan berhubungan silaturahmi. Maksudnya kita jaga hubungan silaturahmi, jangan kamu memutuskannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah satukan hati-hati kita semua, sudah diikat. Karena kita ini dari dulu hingga sekarang ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai saudara. Karena bukan saudara satu ibu, satu ayah, tetapi saudara satu kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang dikatakan Allah, kita bersaudara. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23 Allah juga berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazi nal'anahumullahu wa asammahum wa a'ma absarahum." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Jangan besok kita kalau dah jadi presiden, jadi bupati, jadi DPR, tak mau lagi memandang saudara kita, putus hubungan silaturahmi. Ini perlu kita jaga. Karena jabatan sementara dunia ini tidak kekal selamanya. Karena yang kekal itu ialah persaudaraan kita, mengikat ukhuwah Islam persaudaraan kita. Ini yang akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Sudah menghubungkan, sudah mengikat silaturahmi, maka diputuskannya, maka Allah akan melaknatnya. Semoga kita di majelis Al-Bahah ini, semoga hati-hati kita ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun niat dari diri kita, hati kita untuk memutuskan silaturahmi ini, insyaallah. Allazina yunquduna min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amrullahi bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghubungkan dan membuat kerusakan di bumi. Jadi jangan sampai kita ini sebagai manusia sudah disatukan hati kita, ingin sekali ada yang ingin memutuskan. Maka yang saya bilang tadi, dah jadi pejabat, sudah jadi DPR, sudah jadi orang sukses, maka kita tidak perlu dengan saudara kita lagi. Kita putuskan hubungan. Wallahu a'lam. Kalau bisa jangan ada niat dalam hati kita, jangan ada dusta di antara kita. Ya Ustaz? Mereka itulah orang yang rugi. Apa yang disebut dengan orang yang rugi? Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menerangkan, wal as innal insana khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang nyata. Apa yang disebut rugi? Rugi dunia, rugi akhirat. Kenapa? Karena fadilah-fadilah untuk silaturahmi ini kalau diputuskan, maka putus pula rezeki kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita menghubungkan, rajin
Ketika kita ini ingin dicabut oleh malaikat, maka ketika itu mungkin tahun ini 2020 ingin dicabut oleh malaikat, maka karena kita rajin silaturahmi, maka mungkin tahun 2025 mungkin baru dicabut. Kenapa? Karena ini fadilahnya banyak, keuntungannya banyak. Kalau kita rajin-rajin untuk silaturahmi, Allah panjangkan umur kita. Amin. Tetapi sebaliknya, kalau kita putuskan hubungan kita silaturahmi ini, maka celakalah. Satu contoh, berapa hari dia tidak bertegur dengan saudara kita, itu Allah sudah marah. Makanya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya majelis Al-Bahah ini, mari kita perkuatkan lagi hubungan silaturahmi kita ini. Kita jadikan, khususnya di Siak ini, kita jadikan sebagai cinta kita sesama manusia, hablum minas. Insyaallah kita akan berjumpa dengan hablum minallah. Makanya kita pertahankan hubungan silaturahmi kita ini. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bih an yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Dan orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikratkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dengan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Quran surat Arad ayat 25. Mari kita buka dengan cerita dari Syekh As-Saikain telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk, setelah selesai dari mereka berdirilah hubungan sanak famili, dan berkata, di sini saat orang minta perlindungan kepadamu dari putusnya hubungan silaturahim, dia berfirman, ya tidakkah puas kalau aku menghubungkan orang-orang yang menghubungkanmu dan aku memutus orang yang memutusmu. Inilah janji Allah. Barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi, sudah dibentuk, sudah dihubungkan, maka diputuskan, maka mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hidup kita dunia ini cuma sebentar. Mungkin kalau umur Nabi 60-63. Apakah umur kita ini sampai 60 atau sampai 63? Karena kita lihat bayi pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kerusakan, zaman yang penuh dengan kemaksiatan ini. Maka kalau kita tidak rajin-rajin duduk bersama orang-orang ulama, para orang soleh untuk silaturahmi, maka kita akan merugi dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena terbentuknya majelis Al-Bahah ini, semoga kita perkuatkan lagi persaudaraan kita. Perlu ajak saudara-saudara kita untuk dapat bergabung, berkumpul. Karena berkumpul dengan orang yang soleh, maka seperti berkumpul dengan minyak wangi. Berkumpul dengan orang yang tukang besi, maka kita seperti
Makanya berkumpul dengan orang soleh. Apalagi di sini, alhamdulillah banyak ustaz kita di sini. Ustaz Perpen ada, Ustaz Mahmud, alhamdulillah. Rugi kalau tidak dapat berkumpul dengan orang soleh, maka kita akan merugi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menerangkan tentang maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, maka ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqati'u arhamakum ulaika allazi la'anahumullahu fa'assamahum wa a'ma absaruhum. Maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatannya. Mau Pak telinganya ditulikan Allah? Ya. Dibutakan mau Pak? Ya. Penglihatannya dibutakan Pak? Tak mau? Makanya kalau tidak mau dikatakan Allah dalam Al-Quran, mari tanamkan dalam diri kita ini persaudaraan yang kuat. Kita jalin silaturahmi, jangan sampai putus hubungan silaturahmi kita ini. Kalau kita putus hubungan silaturahmi kita ini, maka hubungan Allah dengan kita pun Allah putuskan. Makanya banyak kita silaturahmi, dimudahkan rezeki kita, langkah kaki kita mungkin ke maksiat, mungkin Allah mudahkan untuk menuju ke surga. Mau Pak masuk surga Pak? Mau? Kalau mau boleh daftar sekarang Pak. Kalau ingin masuk surga sekarang. Siapa yang mau masuk surga sekarang? Kalau mau boleh sekarang daftar. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Imam Tirmizi meriwayatkan itu dan berkata, hadis yang hasan dari satu sanad, ini hadisnya sahih. Ya, begitu juga Ibnu Majah dan Hakim. Hadis ini sahih. Dari Abi Bakrah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sebuah dosa yang lebih besar di dunia beserta yang disimpannya bagi pelakunya di akhirat daripada menganiaya dan memutus hubungan sanak famili. Apalagi dengan keluarga sendiri, tak bertemu sapa, tak pernah silaturahmi, tak pernah berkunjung ke rumahnya, maka Allah butakan mata kita. Kalau sudah buta, tak dapat lagi kita melihat dunia ini Pak. Banyak pun harta kita dunia ini, kalau mata tak nampak, omeng api pun apa yang bikin pun tak tahu lagi. Kecuali orang buta tapi habis. Karena apa? Karena sudah di dalam ini dia taruh. Buta pun ya, tapi hatinya tidak buta. Tapi kita udah tidak habis, udah buta, putus pula hubungan silaturahmi, pegang HP, nanti pegang istri pun salah-salah dipegang, terpegang istri orang. Jadi Bapak-bapak kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berapa menit? Lanjut. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menemukan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi setelah dia berdiri dari kita, karena sesungguhnya kita menginginkan berdoa kepada Tuhan kita. Sedangkan pintu-pintu langit terkunci karena orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi atau disebut dengan rahmi. Makanya pintu langit pun bisa tertutup kalau hubungan silaturahmi ini diputuskan. Jadi jangan sampai hubungan
silaturahmi ini, ya, kalau sempat putus, maka doa kita pun bisa tertolak. Apapun doa yang kita minta tak dikabulkan oleh Allah. Sedangkan di dunia ini aja kita sama-sama manusianya tidak baik, apalagi hubungannya sama Allah. Ini perlu kita jagakan. Itu poinnya Bapak. Jadi Allah ciptakan manusia ini bukan maksudnya untuk berleha-leha atau bersenang-senang, senang sendiri, kaya sendiri. Itu semua bukan diciptakan oleh Allah untuk kita di muka bumi ini. Tetapi Allah ciptakan kita di muka bumi ini, banyak-banyaklah kita untuk menjaga hubungan baik kita antar sama muslim maupun tidak non-muslim. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau agama itu sudah di luar, lakum dinukum waliyadin. Agamamu tetap agamamu, agama kami tetap agama kami. Kami tidak bisa memaksa agama kamu masuk ke agama kami. Dan kamu juga tidak bisa memaksa agama kamu itu supaya kami masuk kepada agama kamu. Itu tak boleh. Tetapi kalau hubungan silaturahmi ini harus kita jaga walaupun dia non muslim. Karena Nabi pun seperti itu. Sampai baju besi Nabi pun dijual kepada non muslim. Dia tidak melarang. Hubungan sesama manusia boleh dijaga. Tetapi tauhid kita, untuk pedoman kita, penyembah kita, itu tidak bisa disamakan dengan non-muslim. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pada malam hari ini lagi pun saya minta oleh Ustaz Mahmud mengisi pengajian di sini. Mungkin kalau baru-baru ini mungkin sedikit aja saya sampaikan. Nanti kalau sudah berjalan boleh kita nanti kaji. Kita mulai dari kitab-kitab Fathul Makkah, ada pokoknya banyaklah kitab. Nanti kita mulai dari taharah, bersuci, maksud azan itu seperti apa, dasarnya. Jadi mulai azan itu seperti apa, bersuci dari seperti apa, yang dilarang, yang diperbolehkan, sholatnya seperti apa. Apakah sholat ini termasuk inna sholatan hari pasal munkar? Bisakah kita menjalankan? Kita sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi insya Allah kita banyak berdoa, semoga mungkin hamba yang lemah ini menyampaikan apa yang saya dapat dari buku ini yang diturunkan oleh Allah, ayat Al-Quran. Inilah yang hamba sampaikan. Mungkin yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau salah, mungkin dari salah sendiri. Doakan saya ini lagi menggali ilmu. Mudah-mudahan insyaallah selesai wisuda, mungkin insyaallah kita sama-sama berkumpul lagi. Wallahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Sulaiman. Semoga Allah membalas segala kebaikannya. Perlu kami sampaikan, Ustaz Sulaiman ini bagian daripada sahabat Majelis Al-Bahar. Jadi beliau bukanlah orang baru di Majelis Al-Bahar, tetapi memang pada kesempatan malam hari ini baru bisa berkumpul bersama-sama. Mari sama-sama kita doakan supaya beliau terus istiqomah untuk hadir di dalam majelis ini, bahkan itu mengisi ataupun mengikuti kajian-kajian dibuat kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah sedikit pun tidak ada kerugian jika kita melangkahkan kaki kita
untuk hadir, untuk datang ke majelis ilmu, dan juga kita sangat berharap mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mudawamah, kita terus istiqomah berselawat kepada baginda Rasul. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di hari akhir nanti kecuali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan semoga para guru-guru kita yang belum bisa hadir, Allah gerakkan hatinya untuk hadir di majelis ini. Amin. Sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir, Allah gerakkan hatinya untuk hadir di majelis al-ba'i. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah, bertawassul kita kepada orang-orang soleh. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tidak keluar daripada hukum-hukum Allah, tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratil khulafa'ir rasyidin wal awliya was-shuhada'i as-shalihin khususan Syekh Qadir Jailani wa sahibul wilayati Syaikh Bakuran Sultan Syarif Qasim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus kepada kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tiada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati al-habib Abu Bakar bin Abdullah al-Qas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada keluarga kita yang sakit, maka Allah angkatlah penyakitnya ya Allah. Amin, ya Kalau ada Allah. keluarga kita yang susah, Allah angkat derajatnya ya Allah. Amin, ya Kalau Allah. kita ada yang lagi berusaha dalam usahanya, Allah lancarkan ya Allah. Amin, ya Allah. Kalau ada yang lagi berbisnis, Allah lancarkan bisnisnya ya Allah. Amin, ya Wabil Allah. khusus Nuralia ya Allah. Wabil khusus majelis kita Al-Baha, Allah ramaikan ya Allah. Amin, ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita ya Allah. Semoga Allah balas segala kebaikan kepada guru kita ya Allah, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin yang alladzina jahaduna fi sabilillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan naim hamdan syakirin hamdan yafi ni'ma wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa adhim sultanik. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa ulama-ulama kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkanlah kami dari segala kesulitan ya Allah. Amin. Walaupun kami nantinya harus menghadapi saudara kami yang sakit ya Allah, berikan kemudahan. Amin. Berikan kemudahan, ringankan tangan dan kaki kami melangkahkan untuk bisa membantu mereka ya Allah. Walaupun orang tua kami sakit ya Allah, kami tak tega, kami tak mampu melihat orang tua kami sakit ya Allah. Amin. Ketika orang tua kami dalam keadaan sakit ya Allah, berikan kemudahan. Amin. Dalam keadaan sehat ya Allah, orang tua kami berikan kami kemudahan membantu kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Orang tua kami pasti butuh apa yang kami punya, apa yang kami kumpulkan, apa yang kami sedekahkan. Ringankan hati kami ya Allah, pikiran kami, tangan kami selalu membahagiakan orang tua kami ya Allah. Kalaupun nanti, kalaupun sekarang, bahkan saat ini, kami bisa membutuhkan itu semua ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Kami sebagai seorang anak mungkin belum bisa membantu secara nafkah harta kami ya Allah, tapi ringankan kami ya Allah. Kami sekarang lagi mencari ilmu-Mu ya Allah, agar kami mudah bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Kami ada yang masih SMP, ada yang masih SMA ya Allah. Murahkanlah rezeki orang tua kami ya Allah. Kami ingin membahagiakan nanti. Mungkin nanti orang tua kami akan mengalami yang namanya usia sudah tua. Kami mungkin menjadi sukses pada saat itu ya Allah. Amin. Pada saatnya nanti kalau kami sudah mulai rezeki banyak, uang banyak, harta banyak, semua yang Kau limpahkan kepada kami, jangan Engkau lupakan kami agar bisa selalu membuat tersenyum. Bahagia, kami ingin melihat kebahagiaan kami, kebahagiaan orang tua kami sebagaimana kami saat lahir ya Allah. Kami saat lahir diajarkan orang tua kami, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Pada saat itu Allah tanya, kami jujur menjawab Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Nabi Muhammad adalah utusan ya Allah. Pada saat itu kami jujur. Karena kejujuran kami bisa terlahir ke dunia ini. Orang tua kami bahagia, orang tua kami senyum. Tapi nanti, bahkan kami pada saat kami menginjak dewasa, kami selalu membuat sedih orang tua kami. Kami tak ada uang, minta sama ayah ibu kami. Bahkan pada saat itu ayah kami tak punya uang, rela pakaiannya compang-camping, tapi ingin melihat kami bahagia di hari lebaran, ingin senang, tak mau diejek kawan kami ya Allah. Pada saat itu ibu kami bahkan seandainya menangis, tapi tak pernah ditampakkan di dalam depan kami ya Allah. Di depan kami tak pernah dia tampakkan wajahnya menangis, padahal dia harus menangis. Yang penting kami anak bahagia, yang penting anakku bahagia, tak malu di hadapan kawannya. Tapi kami sudah sukses, kami sering lupa, kami sering bahkan kami tak pernah
menyisihkan uang untuk ayah ibu kami. Padahal perjuangannya luar biasa pada saat kami belum bisa berpakaian. Ayah ibu kami rela memakaikan pakaian, membelikan pakaian. Yang aturannya untuk beli beras, yang aturannya untuk kumpulkan untuk kebahagiaan, untuk infak di masjid. Tapi melihat kami tak punya uang, melihat kami belum bisa berpakaian, uang yang harus sedekah untuk masjid diberikan pakaian agar kami ketika dari saat itu tak malu bisa bersekolah, bisa diberikan seragam agar kami bisa bersekolah tak malu dengan tetangga. Bahkan pada saat kami tak bisa makan, ayah ibu kami suapi. Apakah nanti mampu ketika orang tua kami sudah tua, mulutnya tak bisa bergerak, mulutnya tak bisa berucap pada saat itu, harus membutuhkan bantuan, kami nyuapi, kami merawat. Bahkan kami ingat masa kecil diajarkan nafas la ilaha illallah. Apakah pada saat itu ayah ibu kami harus menghadapi sakaratul maut? Rasulullah pernah mengajarkan di dalam Isra Mi'rajnya, memperlihatkan bahwasanya orang yang menghadapi sakaratul maut, bumi dan isinya mengimpit. Apakah kami mampu mengajarkan ayah ibu kami tentang nafas la ilaha illallah di telinga kanannya? Bahkan kami sering mendapatkan rezeki yang merupakan doa orang tua kami. Apakah kami mampu memberikan kain kafan? Dulu kami diberikan pakaian baru walaupun harus menangis, harus menyimpan air matanya. Pada saat apakah nanti dengan harta yang halal kami bisa memberikan kain kafan? Dulu kami diantarkan belajar ngaji, belajar sholat di masjid, diantarkan dengan kakinya yang walaupun dalam keadaan luka, walaupun dalam keadaan tua. Apakah nanti ketika ayah ibu kami pada saat sakit tak bisa berjalan, mampukah kami ya Allah membimbing ayah ibu kami harus menghadap-Mu ya Allah? Harus diantarkan ke alam kuburnya, harus diantarkan ke alam barzah. Kebahagiaan kami tidak akan lengkap ya Allah ketika di alam barzah, di alam kubur. Kebahagiaan kami tidak akan lengkap tanpa berkumpul dengan mereka ya Allah. Kebahagiaan kami tidak akan lengkap kalau tidak berkumpul dengan ayah ibu kami ya Allah. Kebahagiaan kami tidak akan lengkap di taman surga tanpa ayah ibu kami ya Allah. Ketika di surga, kebahagiaan kami tidak akan lengkap tanpa orang tua kami ya Allah, tanpa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, tanpa guru-guru kami ya Allah, tanpa ulama-ulama kami ya Allah, tanpa majelis al-bahaya ya Allah. Kebahagiaan kami tidak akan lengkap. Allah ya Allah, mudahkanlah kami dari segala kesulitan. Kalau kami menghadapi kesulitan, coba berikan kami kemudahan. Harapan dan cita-cita kami ridhoilah ya Allah. Kami ingin mengabdi kepadamu ya Allah. Kami punya harta, ingin mengaji, ingin pergi haji, ingin umrah ya Allah. Mudahkan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami saat ini punya usaha, punya bisnis, punya usaha travel Nur Alia ya Allah. Berikan kemudahan, berikan keberkahan, berikan petunjuk-Mu ya Allah. Berikan kami keselamatan dunia dan akhirat ya Allah. Hindarkan dari segala mara bahaya, musibah ya Allah. Amin Allah. Ridhoilah apa yang kami hajatkan ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.